Halo semuanya, senang banget rasanya bisa nemenin kalian hari ini. Langsung aja ya, sesi penjelasan kita kali ini secara resmi disusun oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum. Hari ini, kita bakal ngupas tuntas salah satu mazhab pemikiran yang paling dominan, menantang, dan jujur aja paling berpengaruh dalam dunia jurisprudensi. Yap, kita akan bahas positivisme hukum atau legal positivism. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal membedah dasar-dasar pemikiran yang ngebentuk gimana negara modern itu memandang apa yang disebut sebagai hukum. Oke, biar gampang, kita bagi pembahasan ini jadi beberapa tahap. Pertama, kita bahas hakikat positivisme hukum. Terus, kita analisis pemikiran John Austin, lanjut ke teori hukum murni dari Hans Kelsen. Setelah itu, kita bakal bandingin kedua tokoh besar ini, dan pastinya kita tutup dengan kesimpulan serta daftar pustaka. Kita mulai dari bagian pertama, hakikat positivisme hukum. Nah, sebelum kita masuk ke ide-ide para tokohnya, kita harus benar-benar paham fondasinya dulu. Jadi gini, positivisme hukum, yang sering juga disebut aliran legisme, itu punya satu prinsip yang mutlak. Hukum adalah hukum semata-mata karena ia ditetapkan oleh otoritas yang sah. Titik. Nggak ada tawar-menawar. Aliran ini benar-benar bikin tembok pemisah yang tegas antara apa yang disebut sebagai das sein, yaitu hukum yang senyatanya ada dan berlaku sekarang di suatu negara, dengan das solem, yaitu apa yang diidealkan atau diwajibkan oleh moral dan etika. Buat penganut positivisme, hukum itu ya undang-undang negara. Di luar itu, bukan hukum. Pemisahan hukum dan moral ini benar-benar radikal. Positivisme itu menolak keras hal-hal yang sifatnya gaib, metafisik, atau abstrak di balik sebuah fakta. Buat mereka, ilmu pengetahuan yang valid itu cuma fakta yang objektif. Makanya, hukum itu harus dipisahin dari konsep keadilan yang abstrak dan murni didasarkan pada kekuasaan yang lebih tinggi. Gampangnya gini, kalau penguasa udah ngeluarin perintah, ya itu hukum. Urusan aturan itu nilainya baik atau buruk di mata masyarakat, itu sama sekali nggak menggugurkan statusnya sebagai hukum yang sah. Sekarang, mari kita melangkah ke abad ke-19 di bagian kedua ini, yaitu analisis John Austin. Masuk ke pemikiran pionir yang ngenalin analytical jurisprudence. Ada satu kutipan yang benar-benar ikonik dari John Austin. Law is the command of the sovereign power. Hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Kalimat ini tuh merangkum seluruh kerangka berpikirnya. Austin ini pendekatannya murni empiris. Dia ngelihat negara sebagai sebuah kenyataan yang ya diterima gitu aja sama masyarakat. Kalau kalian tanya ke Austin, kenapa sih negara dan hukum itu ada? Dia bakal jawab santai, karena mayoritas masyarakat punya kebiasaan atau habit of obedience untuk nurut sama pemerintahnya. Sesimpel itu. Jadi poin krusialnya menurut Austin, biar sesuatu bisa benar-benar dibilang hukum positif, harus ada 4 unsur yang nggak boleh bolong satupun. Pertama, harus ada command atau perintah dari atasan. Kedua, sanction alias ancaman sanksi kalau perintah itu dilanggar. Ketiga, duty, kewajiban buat si bawahan untuk nurut. Dan keempat, sovereignty, kedaulatan politik yang mutlak. Kalau ada aturan tapi kurang satu aja dari 4 unsur ini, wah, Austin bakal bilang itu bukan hukum positif sejati, itu cuma positive morality atau moralitas positif doang. Tapi, cara pandang Austin ini tentu bawa konsekuensi besar ya. Karena hukum murni cuma dilihat sebagai perintah penguasa, hukum itu berubah jadi sistem yang logis, kaku, statis, dan tertutup, atau closed logical system. Hukum ditegakkan apa adanya, kebal dari nilai-nilai subjektif. Dari segi kepastian hukum, ini keren banget. Tapi masalahnya, sistem yang super kaku ini gampang banget ketinggalan zaman sama perubahan sosial di masyarakat. Kenapa? Karena penegak hukum cuma diposisikan sebagai corong undang-undang atau istilahnya la bouche de la loi. Mereka nggak bisa fleksibel. Lanjut ke bagian ketiga, teori hukum murni dari Hans Kelsen. Pemikiran Austin tadi emang kuat, tapi itu mancing satu pertanyaan kritis banget. Gimana kalau penguasa atau kedaulatan fisiknya itu runtuh? Apakah hukumnya otomatis musnah? Nah, pertanyaan inilah yang dijawab oleh pemikir besar abad ke-20, Hans Kelsen, lewat teorinya yang terkenal René Rechtslehre atau Pure Theory of Law. Kelsen ini pengen banget bikin ilmu hukum itu berdiri sendiri, independen, dan gak dicampuri urusan politik. Disebut teori hukum murni karena ambisi Kelsen cuma satu, mencuci bersih objek keilmuan hukum dari segala hal yang bukan hukum. Kelsen ini seorang penganut neo-Kantian yang sangat radikal kalau udah ngomongin kemurnian ilmu hukum. Dia yakin banget ilmu hukum itu ilmu normatif. Artinya, ilmu tentang apa yang seharusnya terjadi berdasarkan norma atau solen, bukan ilmu tentang fakta empiris di lapangan.
Makanya, dia buang jauh-jauh unsur asing non-yuridis dari hukum. Politik, sosiologi, sejarah, etika, moralitas, semuanya disapu bersih dari analisisnya. Kenapa? Karena buat Kelsen, kalau elemen-elemen itu dimasukin, objektivitas ilmu hukum bakal hancur lebur. Terus, kalau Kelsen nolak kedaulatan penguasa secara fisik kayak Austin tadi, dari mana dong hukum dapat kekuatannya? Jawabannya ada di Stufen teori atau teori tata urutan norma. Bayangin, ini kayak anak tangga. Kelsen bilang, validitas sebuah aturan itu selalu nyender ke aturan lain yang posisinya lebih tinggi. Aturan pelaksana bersumber dari undang-undang. Undang-undang bersumber dari konstitusi. Terus di puncaknya ada apa? Di puncak hierarki itu ada yang namanya Grundnorm atau norma dasar. Ini adalah norma abstrak yang diperanggapkan, tapi justru jadi fondasi mutlak biar sistem hukum itu punya pegangan dan gak terus-terusan mundur ke belakang tanpa ujung. Bagian keempat. Perbandingan Austin dan Kelsen. Sekarang, mari kita taruh kedua raksasa positivisme ini berdampingan. Dua-duanya emang sepakat bulat buat misahin hukum dari moralitas, tapi pendekatan mereka itu beda banget loh. Austin tuh fokusnya ke dunia nyata, empiris. Hukum valid karena ada penguasa yang punya kekuatan fisik dan masyarakat punya kebiasaan buat patuh. Tapi Kelsen nolak mentah-mentah fakta sosiologis kayak gitu. Kelsen malah ngebangun struktur logika murni, di mana validitas hukum diikat oleh hierarki norma yang berujung pada sebuah Grundnorm. Jadi gampangnya, Austin berlabuh pada kekuasaan politik yang nyata, sementara Kelsen berlabuh pada struktur formal dari sistem logika. Dan akhirnya Tika sampai di bagian kelima, kesimpulan dan daftar pustaka. Ini dia referensi yang jadi tulang punggung analisis kita hari ini, dari literatur klasik Austin dan Kelsen sampai analisis pakar hukum ternama lainnya. Nah, sebelum kita benar-benar selesai, saya mau pertegas lagi bahwa materi presentasi ini memang secara khusus dirancang oleh tim penyusun sebagai media dan bahan pengajaran resmi yang bisa kalian tonton secara online. Jadi, ini adalah referensi akademik yang sangat valid buat kalian para mahasiswa dan pembelajar hukum untuk menavigasi ruwetnya teori hukum tata negara dan jurisprudensi. Tapi tunggu dulu, saya nggak bakal biarin kalian pergi tanpa sebuah pertanyaan tajam buat dibawa pulang. Berdasarkan semua teori kaku yang udah kita bahas tadi, coba kalian renungkan ini. Di era modern sekarang yang penuh dengan arus globalisasi masif dan perubahan sosial yang gila-gilaan cepatnya, apakah teori hukum murni Kelsen ini benar-benar masih relevan dan bisa bertahan? Bisakah hukum mendistribusikan keadilan sejati kalau ia nutup mata rapat-rapat dari realitas sosiologis, etika, dan nilai keadilan moral yang terus berubah di masyarakat? Coba deh dipikirin, diskusikan sama teman-teman kalian, dan teruslah menggali lebih dalam. Terima kasih udah ngikutin sesi penjelasan ini, dan sampai jumpa di modul pembelajaran kita selanjutnya.